Tapi mereka awal mulanya ini tercipta malahan pada saat masa pandemi. Presentasi tadi saya yang sebelumnya sudah ada kita untuk agenda tahunan khusus punya Pontianak sendiri. Kita dalam waktu dekat ini akan melaksanakan seminar thalassemia. Radio Visit. Baik, Mbak Desi dan teman-teman Sonora, kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Mas Ilham, silakan menampilkan slide tentang event-event yang dilakukan oleh teman-teman Sonora Pontianak. Eventnya udah ratusan ya, yang di highlight aja lumayan banyak ya. Teman-teman Bright, ada yang mau ditanyakan terkait event dan pelaksanaan di Sonora Pontianak? Silakan. Mas Edi, Mbak Dino, Mbak Diana, Mbak Ripka, silakan. Saya tanya boleh? Mbak Ani, silakan. Ya, halo Mbak Desi dengan teman-teman semuanya. Maaf saya agak telat join, kebetulan ada beberapa yang deadline. Saya sih cuma pengennya gini, dari beberapa event, mungkin bukan beberapa ya, dari semua event yang tadi ditampilin, itu kalau dilihat kan segmennya jadi agak lebar ya. Ada yang buat klinik ibu-ibu gitu kan, kemarin kalau nggak salah lihat tuh ada yang klinik bidan, ada Mama Lemon, ada apa lagi gitu. Sebenarnya fokusnya kalau misalnya kita ada brandnya lebih ke anak muda, terus mau jalan event, bisa dibantu juga nggak sih di Sonora? Bisa Mbak, karena sebenarnya kita ini kan coverannya keluarga ya Mbak ya, yang tadi yang saya sudah presentasikan, karena kita rentang usianya itu 19 sampai 49 tahun. Jadi tadi kita juga sampai ke klinik bersalin. Nah itu memang ada sasaran tersendiri yang akan disasar. Kemudian kalau untuk event anak muda, tentunya karena ini udah era digital ya Mbak ya, pastinya ini
bisa menggarap untuk event-event anak muda. Dan sekarang memang kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa komunitas di Pontianak, komunitas terbesar di antaranya itu komunitas runner, Indo Runner Pontianak. Nah, ini yang lagi booming nih di Pontianak ini adalah Indo Runner. Segmentasinya memang ada semua. Komunitas Indo Runner itu komunitas apa Mbak? Lari Mbak, lari. Oh, lari, olahraga lari yang sekarang lagi Jadi hype ya. komunitas ini terbentuk di saat pandemi. Oh, justru saat pandemi ya. Tapi kan nggak bisa lari mereka Mbak. Jadi virtual. Mereka setelah kerja mereka melakukannya itu di malam hari dengan mereka membatasi untuk komunitasnya itu kan misalnya ada 100 jumlahnya, mereka membentuk dalam beberapa kelompok jadi tidak berkerumun. Dan kalau lari kan itu biasanya mereka tidak berkelompok Mbak, larinya satu-satu. Dan itu mereka lakukan biasanya di malam hari. Tetapi pada saat kemarin Pontianak sempat masuk sampai ke level PPKM yang hampir masuk ke zona merah itu memang dibatasi Mbak. Tapi mereka awal mulanya ini tercipta malahan pada saat masa pandemi. Justru saat pandemi malah terbentuk komunitas ya, keren itu. Karena mungkin mereka ini kan biasanya itu komunitas yang lain itu yang berkelompok ya Mbak ya, berkerumun. Jadi untuk bagaimana mereka supaya tetap bisa berolahraga juga, dan mereka juga pernah mengadakan lari secara virtual ya. Jadi mereka akalin seperti itu. Ada lari secara virtual pada saat Pontianak itu memasuki zona merah. Zona hitam, zona merah. Oke. Pontianak sudah kalau dilihat dari event-event yang berjalan, misalnya yang melibatkan ke anak muda gitu ya Mbak ya. Kira-kira seberapa interest sih para remaja, para pemuda di Pontianak untuk join di acara yang dibikin sama Sonora Ponti? Kalau kita ini kebetulan untuk event-event off air yang khusus untuk anak muda kita masih dalam penjajakan ya Mbak ya. Tetapi untuk komunitas-komunitas yang sudah kita gandeng itu dari kelompok-kelompok mahasiswa itu sudah dengan kita. Bahkan kemarin kita sempat join pada saat CSR pembagian takjil, kita kerjasama dengan para mahasiswa yang ada di Pontianak dan mereka sangat antusias. Karena mungkin selain kita membantu mereka untuk mempublikasikan kegiatannya mereka, sasaran kita juga memang ke anak muda. Jadi kita sinkronkan dengan programnya kita. Oke. Antusias, Terima kasih. Anak muda di Pontianak. Cukup antusias ya. Oke, cukup Mbak Desi. Mas Budi, silakan yang lainnya. Menarik ya Mbak, adanya komunitas yang terbentuk dari saat pandemi ya. Ya Mbak Desi, di kami juga ada komunitas lari, tapi lari dari kenyataan. Ya Mbak, terusin pertanyaan dari Mbak Hani tadi. Sejauh mana teman-teman Sonora Pontianak melakukan gathering terhadap komunitas-komunitas yang ada di Pontianak? Melalui event-event kah atau disiapkan sarana-sarana tertentu untuk mereka bisa melakukan hangout bareng? Jadi untuk awal penjajakan tentunya karena kita punya media yaitu Radio Sonora, jadi kita mengajak para komunitas ini, jadi kita sudah mapping Mas. Jadi sasaran kita untuk komunitas-komunitas anak muda ini kita sudah mapping sebelumnya. Jadi setiap minggu itu kita punya agenda khusus dengan para komunitas yang kita ajak untuk join di talk show kita, bincang-bincang. Kita ada program khusus yaitu Ngobras. Nah Ngobras itu kita mengajak para komunitas khususnya anak muda. Biasanya itu. Kita ada program khusus untuk anak muda. Kita namanya Ngobras, Ngoce Bareng Sonora Pontianak. Nah kemudian setelah kita mendapatkan kerjasama tersebut, database-nya juga kita minta segala macam. Nah, kami mengadakan planning untuk event apa yang menyasar ke komunitas anak muda tersebut. Nah, untuk event-event yang kita sudah berjalan ini, beberapa kita sudah kerjasama dengan warung-warung kopi, Mas nih. Jadi kan di sini di Pontianak ini dijuluki Kota 1000 Warung Kopi. Oke, jadi agak mirip sama Aceh ya situasinya ya. Banyak gitu. Jadi di mana-mana di Kota Pontianak itu ada warung kopi gitu ya. Nah,
Jadi kalau berbicara warung kopi tentunya di situ isinya sebagian besar adalah anak muda. Tetapi khusus Pontianak karena kita terkenal dengan salah satu kopi yang legend ya Mas ya, ada namanya warung kopi Asyang, di mana yang membuat daya tarik tersendiri yaitu si peracik kopi tersebut telanjang dada. Mungkin udah pernah dengar ya. Nah, itu ada di Pontianak. Nah, balik lagi ke anak muda. Nah, jadi kita beberapa kali sudah pernah bekerja sama dengan anak-anak muda, khususnya yang sering nongkrong di warung kopi nih. Kita ada event gelaran bersama dengan mereka. Nah, kebetulan kita pernah mengadakan event di warung kopi itu musik. Nah, yang terakhir yang kita pernah adakan yaitu postpay, sosialisasi postpay, karena kita sudah ada pendekatan dengan anak muda yang nongkrong-nongkrong di warung kopi. Jadi pada saat postpay menawarkan kerjasama, kami mengambil spotnya yaitu di warung kopi Aming, dan itu antusias, mungkin bisa nonton videonya. Jadi antusias para anak muda yang nongkrong di situ untuk mengikuti eventnya kita itu sangat tinggi. Nah, itu salah satu kerjasama event kita dengan anak-anak generasi muda, Mas. Oke. Ya, terkait event yang tadi Mbak Desi sampaikan gitu ya, berarti sudah sudah cukup masif ya sekarang ya, bisa 100%, kemudian bisa melakukannya secara langsung on ground gitu ya. Iya. Oke, itu bisa sampai ke database-nya Mbak ya? Iya, kita sampai dapatkan database, cuman namanya sampai ke database ya? Ya, mungkin kalau untuk database yang mereka berikan ke kita tidak bisa 100% anggota komunitas tersebut, karena mungkin mereka perlu pendataan kembali setelah pandemi, Mas. Jadi kita ada beberapa dapat data komunitas yang sudah kita kerjasama. Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya terkait event. Jenis event seperti apa sih Mbak yang disukai sama masyarakat Pontianak, Mbak? Sorry, Mas? Ya, jenis event apa yang disukai oleh masyarakat Pontianak? Apakah musik, apakah ada charity misalnya, atau fair dan seterusnya? Oke. Untuk Pontianak sendiri ini karena mungkin kita kurang hiburan kali ya Mas ya, tempat-tempat hiburan, atau kalau di Jakarta di kota-kota besar kan mallnya banyak. Kebetulan kalau di Pontianak sendiri mall besar hanya ada 2. Jadi untuk lebih ke entertain Mas, hiburan untuk masyarakat. Nah, itu hiburan ya. untuk anak muda juga seperti itu Mas. Melibatkan selebriti lokal kah? Yap. Yang menjadi influencer? Iya. Cukup terlibat di sana ya? Iya. Jadi lebih ke hiburan berupa musik ya. Oke. Baik. Dan saya percaya teman-teman di Sonora Pontianak juga melakukan database terhadap para influencer ya. Jadi nanti kalau Hani dan teman-teman dari sini memerlukan datanya, bisa dibantu ya Mbak Desi ya. Iya, kita sudah melakukannya dengan PLN. Kebetulan kemarin PLN minta influencer yang followernya itu sudah di atas kemarin. Followernya udah lumayan banyak lah Mas. Dan di Kota Pontianak memang termasuk influencer yang masuk dalam kategori 10 besar follower terbanyak. Kita sudah pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Pontianak. Baik, oke. Minimal nggak kalah sama fenomena SCBD ya Mbak ya? Oh, bisa Mas, di sini banyak kok lokasi-lokasi seperti itu bisa. Kita ada jembatan, jadi banyak ya. Garap di situ Mas. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan sama Mbak Desi dan tim, teman-teman Sonora Pontianak? Mbak Dinu, Mbak Diana, Mas Edi, dari Ripka, silakan. Ya, boleh. Saya ada sedikit pertanyaan nih Mbak Desi dan teman-teman dari Pontianak. Terkait sama event tadi Mbak, tadi kan banyak tuh list event yang sudah dijalankan, tapi kayaknya masih banyak dari klien ya, jadi emang event request klien. Kalau untuk event dari Sonora sendiri, ada gak Mbak yang dipropose gitu kan? Terus itu satu ya, terus ada juga kan biasanya tiap kota ini kan strategis ya, potensial banget ya di Pontianak. Mungkin ada
beberapa event-event tahunan yang bisa juga di blend gitu kan, sehingga klien bisa masuk ke situ gitu. Kalau kayak Jakarta kan misalnya ulang tahun Jakarta apa segala macam gitu, kayak di Pontianak juga kan mungkin jauh juga sana, potensinya juga mungkin besar sekali ya. Dua dulu itu, ntar saya nyambung lagi Mbak. Iya, makasih. Baik, Silakan Mbak Desi. siap. Terima kasih Mas Edi. Nah, yang pertama menjawab pertanyaan yang pertama ya Mas ya, terkait event dari Create Sonora Pontianak sendiri. Nah, di presentasi tadi saya yang sebelumnya sudah ada, kita untuk agenda tahunan khusus punya Pontianak sendiri, kita dalam waktu dekat ini akan melaksanakan seminar talasemia. Itu yang dalam waktu dekat. Kemudian sesuai dengan presentasi yang tadi sudah sampai bulan 12, diantaranya kita go to school. Nah kemudian untuk pertanyaan kedua nih Mas, itu yang tadi yang event dari Create Sonora Pontianak sendiri. Tapi untuk planning event biasanya kita juga berdasarkan dari permintaan klien Mas. Selain kita punya agenda sendiri, biasanya kita berdasarkan permintaan dari klien, seperti itu. Kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan klien. Jadi para marketing kami datang ke klien itu selain menawarkan program atau produknya Sonora Pontianak sendiri, untuk AE-nya kami sendiri itu menawarkan juga apa yang menjadi kebutuhan klien. Mungkin mereka mau ada promosi melalui event seperti itu, ataupun kita juga punya multi platform yang lain yaitu website. Kami juga menawarkan di situ untuk pemasangan iklan di websitenya kami. Oke, seperti itu Mas. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua, untuk potensi Kalimantan Barat. Nah, itu sebenarnya ada videonya tersendiri, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dulu secara global. Untuk potensi wisata, khususnya wisata Kalimantan Barat, kita punya 2 agenda besar. Yang pertama tentunya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalau Kalimantan Barat itu adalah ada salah satu kota wisata yang bernama Singkawang. Nah, Singkawang ini sangat terkenal dengan kebudayaannya atau wisata budayanya ya Mas ya, yaitu Cap Gome. Nah, ini yang menjadi andalannya Kalimantan Barat. Untuk kota Singkawang sendiri yaitu dijuluki juga dengan kota 1000 kelenteng Mas. Nah, nanti ada slide tersendiri, ada video tersendiri, nanti kita bisa lihat di videonya tersebut. Nah, itu Mas Edi, mungkin itu dulu. Baik Mbak Desi, tahan dulu informasi detailnya, nanti kan masih ada berikutnya ya, slide berikutnya ya. Jadi video berikutnya. Baik, Mas Edi, apakah sudah cukup jelas? Satu lagi sih sebenarnya tadi terkait pertanyaan Mas Budi juga, event-event favorit di Pontianak apa aja sih? Tadi kan udah terjawab tuh. Tadi saya kepikiran juga kayak gitu. Kayak misalnya kan klien lebih suka event yang besar gitu kan. Semakin besar dia dan semakin mass, biasanya klien lebih senang gitu. Nah, untuk misalnya kayak tadi hiburan-hiburan musik segala macam, apakah emang di Pontianak tuh udah ada venue, tempat kayak semacam ya, kalau tempat konser tuh yang ukuran besar seperti itu kan, ukuran event besar seperti lari apa segala macam itu kan mengumpulkan orang banyak seperti itu Mbak. Venue-nya aja mungkin ya. Itu Mbak. Oke, jadi gini Mas, untuk di masa setelah pandemi ya Mas ya. Jadi untuk galaran event sebesar yang dulu terkenalnya kalau di Pontianak itu kita fun bike sama jalan sehat, itu dulu terkenalnya, itu masanya sampai bisa di atas 10.000 orang peserta. Nah, untuk setelah pandemi ini memang untuk kapasitas yang seperti itu masih dibatasi ya Mas ya. Tapi kalau untuk tempatnya atau venue-nya kita ada di GOR. Jadi GOR itu kemarin juga sempat diadakan galaran Honda ya. Kalau untuk festival musik kita ada salah satu hotel yang bisa mengcover untuk
penontonnya sekitar audiensnya itu sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Itu di halaman Hotel Bintang 4 yang ada di Kota Pontianak. Tapi kalau untuk massa atau mungkin event-event olahraga yang mendatangkan massa banyak, itu biasanya kita adakan di GOR. Ya, seperti di stadion sepak bola gitu ya, tempat-tempat konser yang mungkin lebih representatif ya. Iya, betul.